semua, yakni Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita sebagai umat di akhir zaman bisa mendapatkan syafaat dari beliau ya. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, Bapak Ibu, kembali lagi di training gelombang 2 ya. Kemarin gelombang 1 di malam Senin, sekarang di malam Selasa gelombang 2 yang akan membahas bagaimana cara bikin konten untuk pemula ya. Nah, jadi training penguasaan support system online ini salah satunya yang harus Bapak Ibu kuasain yaitu dalam membuat konten. Karena kita ini berbisnis secara online ya, media promosi online, otomatis ada konten-konten yang harus kita buat, yang harus kita upload, yang harus kita pelajarin gitu. Karena dari kegunaan konten-konten ini untuk menarik calon mitra atau customer atau reseller sekarang bahasanya masuk ke WhatsApp kita. Jadi orang-orang yang pengen gabung di bisnis ini, orang-orang yang pengen beli produk ini yang nantinya akan menghubungi Bapak Ibu. Nah, jadi tentu ada penariknya. Apa penariknya? Yaitu konten ya. Jadi Bapak Ibu, sekarang itu zamannya media sosial, zamannya orang-orang sekarang mencari cuan hanya dari rumah, hanya lewat HP. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau di tim kita, di Frame Team, di timnya Kalian Saputra, kita itu difokuskan untuk menguasai support sistem online-nya yang sudah disediakan kayak gitu, agar kita tidak lagi mencari-cari orang, tapi orang-orang yang mencari-cari kita. Kalau kita mencari-cari orang, contohnya kita door to door, ke rumah tetangga, ke rumah teman, ke rumah saudara, mungkin ya, nawarin bisnis, nawarin produk, ini itu. Sekarang udah nggak zamannya teman-teman. Kalau teman-teman masih menjalani itu, pasti banyak penolakan yang teman-teman terima. Dan syukur-syukur kalau teman-teman kuat mental. Nah, ini ketika mentalnya lemah, langsung down. Ya, ini kebanyakan. Banyak sekali mitra-mitra yang keluarnya seperti itu di lapangan. Nah, maka jadi untuk Bapak Ibu yang mungkin merasa untuk menjalankan bisnis online secara offline ini door to door langsung nawarin ke orang ini sangat sulit. Nah, jadi kuasain support system online yang ada di tim kita ya. Saya pantau terus nih ada 16 partisipan. Oke, ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekarang yang Bapak Ibu yang punya handphone 2 segera dipegang ya, satu handphonenya lagi. Ya, jadi sekarang saya akan share screen nih kepada Bapak Ibu semua. Saya akan share screen. Jadi untuk Bapak Ibu semua yang handphonenya masih satu, cari handphone satu lagi ya, buat praktek langsung. Oke, saya belum jadi co-host, bentar ya. Yuk Bapak Ibu dipersiapkan dulu, yang sekarang masih rebahan, saya sarankan Bapak Ibu duduk dulu, tegak dulu ya. Karena ini anggaplah training offline Bapak Ibu. Itu, Bapak Ibu kalau sambil tiduran training nanti nggak bakalan masuk. Nah, jadi Bapak Ibu yang sekarang masih rebahan, silahkan untuk duduk dulu. Cari posisi yang nyaman. Cari posisi yang nyaman untuk Bapak Ibu. Karena di sini kita akan benar-benar belajar, ya. Saya tidak hanya menyampaikan materi, tapi saya pengen materi yang saya sampaikan ini bisa langsung Bapak Ibu praktekkan sekarang juga. Nah, makanya fungsi dari handphone 2 itu seperti itu, ya. Oke, jadi saya pengen Bapak Ibu sekarang langsung mempraktekkan, ya. Saya share screen dulu Bapak Ibu. Oke, udah kelihatan? Coba di chat di kolom komentar, udah kelihatan? Di masing-masing HP-nya udah kelihatan nih, jelas? Jelas nggak kira-kira? Jelas, oke siap. Jelas Kang, walaupun layar saya mati tapi saya tetap fokus Kang. Oke siap. Dilanjut aja Kang. Jelas, oke siap. Nah, jadi Bapak Ibu semuanya yang sekarang sedang pegang HP 2 dan bisa langsung mempraktekkan sekarang juga, Bapak Ibu
Download dulu yang belum punya aplikasi Capcut, download dulu ya. Nah, ini aplikasinya. Nama aplikasinya ini Capcut atau CapCut. Nah, ini yang saya buletin ya. Downloadnya di mana, Kang? Nah, banyak yang belum tahu cara downloadnya. Waduh, kembaliin ya. Bentar ya. Nah, cara downloadnya kayak gimana? Bapak Ibu masuk ke Play Store ya. Nah, ini untuk yang awam-awam, belum tahu cara download aplikasi, silakan masuk ke Play Store, aplikasi Play Store. Nah, ini namanya nih. Ini Play Store yang saya buletin ya. Pasti ada di setiap HP itu pasti ada. Nah, kita klik Play Store, langsung di sini kita ketik Capcut. Jadi saya sangat merekomendasikan sekali aplikasi ini untuk Bapak Ibu semuanya bisa membuat konten. Nah, ini karena fitur-fiturnya sangat lengkap sekali, sangat mudah sekali untuk Bapak Ibu semuanya yang baru-baru ya. Nah, di sini nanti Bapak Ibu download. Nah, kalau udah terdownload, nanti pasti ada di tampilan beranda Bapak Ibu seperti ini ya. Oke. Nah, kalau udah Bapak Ibu silakan klik yang Capcutnya. Saya akan perkenalkan dulu nih terlebih dahulu Bapak Ibu ya. Nah, ini tampilan aplikasi Capcut. Jadi saya tidak akan mereview satu persatu kegunaan aplikasi Capcut ini, tapi saya akan bahas secara garis besarnya aja. Secara garis besarnya aja untuk kita bisa membuat konten. Nah, mungkin ya, yang baru gabung nih, mitra yang baru daftar, yang belum tahu apa-apa, kok ini lagi bikin apa sih, Kang? Gitu, lagi bikin apa sih, Kang? Nah, jadi Bapak Ibu semuanya, karena media promosi kita secara online, maka hal yang harus kita kuasain pertama itu membuat konten. Konten ini akan diupload di aplikasi TikTok sama Snack Video. Ya. Nah, jadi yang belum punya aplikasi TikTok sama Snack Video, di-download juga sekarang ya. Cara downloadnya masih sama. Oke, sekarang bisa langsung dipraktekin Bapak Ibu ya di HP masing-masing sekarang. Yang belum punya aplikasi TikTok sama Snack Video, langsung di-download. Nah, ini aplikasi TikTok. Ya. Nah, tapi saya tidak akan fokus untuk bagaimana cara daftar aplikasi TikTok atau Snack Video. Jadi sekarang Bapak Ibu yang belum punya aplikasi TikTok sama Snack Videonya, silahkan di-download dulu aja. Nanti akan saya kasih tutorialnya langsung untuk cara daftar aplikasinya. Yang terpenting sekarang bagaimana Bapak Ibu bisa buat kontennya untuk pemula. Ya, bagaimana Bapak Ibu bisa bikin konten walaupun tidak nampilin muka sendiri atau tidak branding diri sendiri ya. Ini khusus untuk pemula ya, khusus yang memang belum memadai untuk yang namanya branding sendiri, tapi yang udah hafal, yang udah tahu marketing plan PTBS, yang udah punya inovatif ya. Saya yakin untuk mitra-mitra yang lama pasti udah punya inovatif yang Bapak Ibu bisa terapkan untuk branding diri sendiri ya, karena itu lebih bagus. Nanti akan saya jelaskan branding diri sendiri itu kayak gimana ya. Nah, jadi sekarang udah belum nih? Udah pada punya belum aplikasi Capcutnya? Coba di kolom komentar nih. Saya pengen tahu nih. Udah punya belum? Ayo di kolom komentar saya tunggu ya. Udah pada punya belum nih? Yang belum punya silakan di-download dulu. Yang belum punya silakan di-download dulu. Udah Kang, dilanjut. Sudah punya Kang Capcut? Belum. Nah, Mas Agus silakan di-download ya di aplikasi Play Store ya. Jadi sekarang bisa langsung dipraktekin di HP-nya ya. Karena kerja kita ini Bapak Ibu sebenarnya untuk media promosi online ini sangat simpel sekali. Ya, kerja kita itu hanya bikin konten, upload konten, bikin konten, upload konten. Ketika konten viral, banyak calon mitra yang masuk, kita prospek lewat WhatsApp, ya. Kita prospek lewat WhatsApp, bikin konten lagi, upload konten lagi. Gitu terus-menerus.
Nah, jadi saya akan terapkan untuk training sekarang itu bagaimana bisa bikin konten. Bapak Ibu bisa bikin konten. Nah, kalau Bapak Ibu udah punya aplikasi Capcuknya, nah Bapak Ibu bisa ambil untuk video yang mau Bapak Ibu edit ya. Nah, ambilnya di mana? Bisa di TikToknya. Bapak Ibu udah punya TikTok, saya yakin ya. Yang belum punya silakan di-download dulu. Nah, ini aplikasi TikTok Bapak Ibu. Leader-leader PTBS ini sekarang banyak sekali ya, mungkin hampir semua mitra yang sudah aktif di PTBS yang sedang menjalankan bisnisnya sekarang itu berpromosinya lewat TikTok. Di sini banyak sekali konten-konten yang bisa Bapak Ibu repost ya, yang bisa Bapak Ibu ambil, edit dan post lagi di akun Bapak Ibu semuanya. Nah, kayak gimana carinya Bang Bajar? Nah, silakan Bapak Ibu diklik tanda panah tanda apa nih namanya? Di pojok kanan atas kacamata besar ya. Nah, di sini di kolom pencarian. Di kolom pencarian. Di sini Bapak Ibu ketik aja misalkan PTBS ya. Nah, silakan ya diklik PTBS, langsung cari. Bapak Ibu sekarang sambil praktekin ya, sambil praktekin. Nah, ini banyak sekali konten-konten milik mitra-mitra Best Corporation yang bisa kita manfaatin dan bisa kita edit sedemikian rupa agar audiens itu lebih tertarik. Nah, saya ambil satu contoh aja untuk mengambil video di TikTok ini, Bapak Ibu, klik videonya yang mau di downloadnya. Saya cari dulu ya. Kira-kira yang cocok mana nih? Nah, ini contohnya misal saya mau ambil video ini Bapak Ibu ya. Nah, jadi sekarang sambil dipraktekkan Bapak Ibu, untuk mengambil video yang ada di TikTok ini, jangan langsung di-download di aplikasi TikToknya. Karena kalau langsung Bapak Ibu download di aplikasi ini, nanti dalam videonya ada tulisan TikToknya. Yang ketika nanti kita upload lagi di akun kita itu bisa jadi pelanggaran. Bisa jadi pelanggaran. Nah, jadi hindarin ya. Hindarin. Tes. Ada ya. Nah, jadi cara downloadnya kayak gimana Kang Fajar? Nah, pertama Bapak Ibu klik yang tanda panah ini di pojok kanan bawah. Ini ya, diklik. Kita klik. Nah, di sini ada salin tautan. Kelihatan nggak? Ini ada salin tautan nih. Ya. Nah, itu kita klik. Nah, ada keterangan di atasnya tautan disalin. Nah, selanjutnya Bapak Ibu masuk ke aplikasi Chrome atau Google. Ya, pasti ada di semua HP, pasti ada aplikasi Chrome sama Google. Nah, ini aplikasinya ya. Yang belum tahu nih. Nih, saya contohin di aplikasi Chrome ya. Kita klik aplikasi Chrome-nya.
Nah, jadi di sini di kolom pencarian Bapak Ibu ketik sekarang ya, diketik SSS TikTok. Nah, SSS TikTok. Ya, diingat ya, SSS TikTok. Langsung Bapak Ibu search. Nah, ini di paling atas ada download video TikTok tanpa watermark. Ya, jadi Bapak Ibu klik ini. Nah, nanti tampilannya seperti ini Bapak Ibu ya. Lalu di sini ada bacaan tempel. Nah, kita klik yang tempel ini. Set. Nah, ini link yang tadi sudah kita salin nanti akan ditempel di sini. Setelah ditempel, lalu kita klik yang download. Ya, kita tunggu dulu. Nah, di sini di paling atas, Bapak Ibu ya, ada tanpa tanda air. Kelihatan nggak? Ini ada tanpa tanda air di paling atas ya. Lalu kita klik. Oke, ada keterangan di atasnya mendownload satu file. Kita tunggu sampai selesai. Ini tidak lama, kok. Tidak lama, hanya beberapa detik. Nah, ini udah beres. Nah, kita cek nih ke galeri kita. Galeri yang ada di HP kita. Kita cek udah masuk belum? Oh, belum ternyata Bapak Ibu. Kita klik lagi tanpa tanda air. Oh, udah. Agak telat berarti ini. Nah, udah ya. Udah ada di galeri kita. Nah, jadi kebanyakan memang mitra-mitra yang awam yang baru mendaftar itu mereka hanya mendownload video dan langsung diupload lagi di akun mereka, di akun TikTok sama Snack Video mereka masing-masing. Gitu, tanpa adanya pengeditan dulu. Nah, ini Bapak Ibu yang harus kita benahi. Nah, jadi saya pengen Bapak Ibu harus berbeda dari mereka ya di luaran sana. Jadi Bapak Ibu walaupun yang sekarang masih baru atau yang udah lama, jadi kita untuk bikin konten itu jangan asal-asalan ya, jangan asal-asalan. Harus ada pengeditan terlebih dahulu, gitu. Nah, jadi pertama-tama karena tadi udah di-download video yang mau kita editnya, kita masuk ke aplikasi Capcut. Ya, sekarang Bapak Ibu masuk ke aplikasi Capcut. Oke, sambil dipraktekkan langsung sekarang ya di handphone masing-masing. Lalu di sini ada proyek baru. Nah, ini ada proyek baru ya. Kelihatan ya. Nah, ini kita klik yang proyek barunya. Nah, baru di sini kita masukin video yang tadi yang mau kita edit, Bapak Ibu ya. Nah, nanti kita diklik ini yang video yang mau kita editnya. Lalu di pojok kanan bawah ada tulisan tambah. Ya, kita klik yang tulisan tambahnya di pojok kanan bawah. Oke. Nah, jadi ini tampilan pertama dari pengeditan di aplikasi Capcutnya, Bapak Ibu ya. Kalau di Snack Video kan sesama ke Google Chrome juga. Kalau di Snack Video, Bapak Ibu tidak bisa mendownload video untuk kita bikin konten lagi. Jadi untuk kita bikin konten, kalau kita mau ngambil konten itu di TikTok aja atau enggak di YouTube. Nanti akan saya ajarkan juga di YouTube ya. Jadi sekarang dari TikTok dulu nih cara ngambil videonya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu udah masuk di tampilan ini dan udah memasukkan video yang mau kita editnya, nah Bapak Ibu pastikan dulu di sini yang mana saja yang mau Bapak Ibu shoot. Ya, kalau saya dulu itu waktu pertama-tama itu lebih identik dengan konten yang ada lagunya. Ini kan konten Pak Haji Febrian Agung yang lagi ngomong ya.
yang lagi memberikan motivasi. Nah, jadi ini udah banyak sekali yang upload seperti ini, gitu. Nah, jadi saya pengen video ini jadi video yang dilatar belakangi musik aja, gitu. Nih, contoh Bapak Ibu kalau mau memotong videonya, ini kan ada 2 menit 26 detik ya. Jadi saya pengen potong hanya 30 detik saja. Nah, jadi untuk Bapak Ibu yang akunnya baru di TikTok sama Snack videonya, jadi upload videonya jangan panjang-panjang ya, jangan panjang-panjang. Jadi pendek-pendek aja, yang 30 detikan aja. Oke, nanti setelah kita beres membuat konten ini, Bapak Ibu, nanti akan saya contohkan juga untuk upload di TikTok dan Snack videonya kayak gimana cara uploadnya ya. Oke, jadi nanti Bapak Ibu yang mungkin belum paham sekarang, insya Allah nanti akan paham juga. Jadi untuk cara memotongnya, Bapak Ibu klik dulu di sininya. Nah, ini yang diklik Bapak Ibu ya, ini yang diklik. Nah, kalau udah diklik, ada garis-garis putihnya. Nah, tandanya ini berarti udah diklik ya. Nah, di bawah di sini ada tulisan bagi, ya. Nah, ini kita klik. Tulisan baginya kita klik. Nah, ini akan terpotong Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu mau motongnya yang mana? Yang mau dihapusnya yang mana? Yang kiri atau yang kanan? Tinggal diklik dulu aja. Nanti ada garis-garis putihnya di pinggir-pinggirnya. Nah, itu berarti nanti yang akan kita hapus. Nah, saya akan contohkan ini yang kiri yang akan saya hapus. Nah, di sini di bawah ada tulisan hapus, Bapak Ibu. Kelihatan ya? Di bawah ada tulisan hapus di sini. Nah, di sini ya. Oke, saya klik hapus. Nah, ini akan hilang, akan terpotong. Nah, saya akan hapus lagi nih. Soalnya saya hanya mau mengambil 30 detik aja videonya. Nggak panjang-panjang. Nah, saya share sampai 30 detik. Nah, saya klik lagi sampai muncul garis-garis putih. Sambil dipraktekkan Bapak Ibu ya. Jadi kalau ada yang ketinggalan, Kang saya ketinggalan, diulang lagi gitu ya. Nah, ini kan ada garis-garis putih. Jadi Bapak Ibu klik lagi yang tulisan bagi di bawah ya. Tulisan bagi. Nah, gini. Jadi ini akan saya hapus yang kanannya. Nah, saya hapus yang kanannya. Nah, jadi ini hanya 30 detik saja. Nah, jangan lupa Bapak Ibu, kalau di capcut ini di bagian akhirnya itu ada tulisan capcutnya. Jadi ini kita klik lagi yang tulisan capcutnya, kita klik sampai ada garis-garis putih. Nah, lalu kita klik yang hapus. Nah, kita hapus. Nah, ini kan masih ada suaranya ya. Ini kan masih ada suaranya, jadi saya mau hilangin nih suara yang ada di video ini. Gimana caranya? Jadi seperti ini caranya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu klik yang, bentar ya. Nah, yang ini bisukan nih. Kelihatan ya. Ini yang bisukan Bapak Ibu klik. Set, nanti akan conteng kali. Nanti akan tercontreng. Nah, ini tandanya berarti suaranya ini udah hilang. Ya. Karena nanti akan saya masukkan musik yang ada di TikTok atau snack videonya yang lagi viral. Gitu ya. Nah, setelah ini tugas Bapak Ibu di sini di bagian rasio ada rasio ya di sini ini. Nah, ini ada rasio. Kelihatan nggak? Nah, ini ada rasio Bapak Ibu. Ya. Rasio ya. Ayo, saya tungguin nih yang lagi sambil bareng-bareng praktek sekarang. Diklik yang rasionya. Nah, ini kita klik yang TikTok 9:16 ukurannya. Jadi ini untuk mengatur ukuran Bapak Ibu. Karena kita ingin mengupload konten ini di TikTok dan Snack Video, jadi kita pilih untuk ukurannya ukuran yang ada di TikTok sama Snack Video tersebut. Yang ini. Nah, jadi seperti ini nanti tampilannya.
Oke, udah kelihatan ya? Kalau udah, Bapak Ibu klik contreng di pojok kanan bawah. Ya, diklik contreng di pojok kanan bawah. Sudah? Saya contreng. Nah, ini ukurannya akan agak membesar, akan agak memanjang. Nah, saya akan hilangin di latar belakangnya Bapak Ibu karena tidak enak dilihat ya. Tidak enak dilihat seperti ini. Caranya kayak gimana? Caranya Bapak Ibu, ini di bagian bawah-bawahnya ada tanda gunting di sini ya, ada tanda gunting nih. Tulisannya edit. Nah, ini kita klik. Oke, ini kita klik lalu kita geser ke kanan ke kiri. Nah, di sini ada tulisan edit. Nah, di sini ada tulisan edit. Kelihatan nggak? Nah, ini ada tulisan edit. Ya, ayo sambil dipraktekkan ya. Ada tulisan edit, kita klik yang tulisan editnya. Lalu di sini ada tulisan pangkas. Yuk, langsung ya. Di ini dipraktekkan. Ada tulisan pangkas. Kalau udah, kita klik yang tulisan pangkasnya. Nah, di sini baru kita atur untuk bentuknya. Untuk menghilangkan backgroundnya ya. Nah, kita tarik aja. Kita tarik yang kita mau hapusnya, disesuaikan ya. Tinggal ditarik atas bawah aja. Nah, jadi saya akan potong segini aja. Nah, akan saya potong segini aja Bapak Ibu ya. Kalau udah Bapak Ibu klik checklist di pojok kanan bawah. Lagi-lagi klik checklist ya, jangan lupa klik checklist. Nah, saya klik checklistnya. Nah, jadi seperti ini. Ya, backgroundnya hilang. Nah, udah bisa belum Bapak Ibu yang ketinggalan? Silahkan di kolom chat ya, jangan sampai ketinggalan nih. Nah, jadi kan ini udah hilang nih backgroundnya ya. Nah, saya pengen backgroundnya itu yang lebih menarik lagi. Ya, Kang Fajar, saya mah pengen backgroundnya nggak hitam gitu. Hitam itu udah kebanyakan misalnya. Saya pengen backgroundnya yang merah, kuning, hijau gitu ya, di langit yang biru misal. Nah, jadi Bapak Ibu masuk ke bagian di sini, di scroll, di pojoknya, di paling pojok, ada tulisan kanvas. Kelihatan nggak? Nah, ini nih, paling pojok, ini ada tulisan kanvas. Ya, tulisan kanvas ini kita klik. Nah, di sini ada berbagai fitur, dari mulai warna, latar belakang, dan kabur. Saya akan contohkan kalau yang kabur kayak gimana latar belakangnya. Nah, ini ya, ini yang kabur, ini yang latar belakang, ini yang warna. Saya akan coba yang kabur dulu. Saya klik yang kabur. Nah, di sini ketika kita pilih salah satunya, maka latar belakangnya itu sama dengan isi videonya, tapi berkabur kayak gini ya. Ini ya. Oke. Nah, ini contoh yang kabur. Bapak Ibu bisa gunakan latar belakang seperti ini juga, boleh ya. Atau Bapak Ibu bisa atau Bapak Ibu juga bisa menggunakan latar belakang yang ada di warna misal. Nah, warna. Nah, kalau warna berarti seperti ini. Bapak Ibu tinggal sesuaikan aja dengan keinginannya ya. Bagusnya kayak gimana misalnya. Nah, ini kan banyak warna-warnanya nih. Nah, Bapak Ibu juga bisa gunakan sebagai latar belakang. Nah, yang ini latar belakang. Kita klik yang latar belakangnya. Nah, maka muncul di sini background-background yang sudah disediakan oleh aplikasi Capcutnya. Tapi jangan Bapak Ibu klik yang Pro. Yang Pro ini berbayar, jangan ya. Yang ada tulisan Pro-nya ini jangan diklik. Ini berbayar. Nah, jadi ini yang nggak ada tulisan Pro-nya ini gratis. Bapak Ibu bisa pakai semuanya. Nih, contohnya yang hitam kayak gini. Ada yang kotak-kotak kayak gini. Ada yang merah kayak gini, ya, lebih serem. Atau yang kayak Ramadan kayak gini ya. Atau gini. Banyak. Jadi nanti bisa diulik-ulik sendiri ya. Atau Bapak Ibu juga bisa gunakan backgroundnya
dari foto yang ada di galeri Bapak Ibu. Di sini kan ada gambar galeri. Nah, di sini yang tanda plusnya kita klik, coba Bapak Ibu. Kita klik. Nah, di sini akan otomatis masuk ke galeri kita. Nah, jadi kita bisa gunakan latar belakang yang ada di galeri kita. Ini contohnya saya mau gunakan background ini misal. Nah, jadi seperti ini nanti. Nah, keren nggak? Ya. Oke, bentar. Jadi nanti akan seperti ini. Kalau tidak mau tinggal diklik checklist aja, tinggal diklik yang tanda silangnya aja. Nah, saya akan gunakan contoh dulu. Saya akan gunakan yang latar belakangnya mana ya? Ya, Bapak Ibu, silakan untuk latar belakang bebas ya. Sekarang bisa langsung dipraktekkan. Mau latar belakang yang kayak gimana silakan ya. Nah, saya contohkan latar belakangnya kayak gini dulu ya. Nah, kalau udah Bapak Ibu pilih latar belakangnya, klik yang tanda checklist di pojok kanan bawahnya. Ini nih, ya. Klik checklist yang di pojok kanan bawahnya. Nah, jadi ini latar belakangnya seperti ini. Nah, tugas kita sekarang yaitu membuat kata-kata. Nah, ini yang akan menjadi apa ya? Yang akan menjadi senjata Bapak Ibu untuk menarik calon mitra dari kata-katanya. Dari kata-katanya ini harus bagus, harus menarik. Nah, ini kalau udah saya klik yang tanda ini. Saya klik yang tanda ini agar keluar dulu ya. Nah, jadi ini kembali lagi ke tampilan awal ya. Jadi kalau kita mau bikin kata-katanya atau tulisannya di mana Kang Fajar? Nah, di bagian teks Bapak Ibu, ada kan? Di bagian teks. Udah Bapak Ibu? Nah, di bagian teks ya, silahkan diikutin ya. Nah, silakan klik yang tanda teks. Nah, teksnya di sini ada tulisan tambahkan teks. Nah, tambahkan teks. Kita klik yang tambahkan teks. Lalu di sini kita nulis seperti biasa. Apa yang mau kita bikin kata-katanya sesuai dengan videonya. Misal, ini misal ya, silakan Bapak Ibu berkreasi. Sekarang ambil contohnya, saya contohin misal seperti ini dulu ya. Perkumpulan reseller bisnis anti riba ribuan orang misal ya, ribuan orang telah berhasil lunas hutang dan riba. Nah, ini contoh ya, perkumpulan reseller bisnis anti riba, ribuan orang telah berhasil lunas hutang dan riba, wasilah jalankan bisnisnya. Nah, ini misal contoh kayak gini ya Bapak Ibu ya, perkumpulan reseller bisnis anti riba, ribuan orang telah berhasil lunas hutang dan riba, wasilah jalankan bisnisnya. Nah, ini Kang Fajar kok tulisannya ini memanjang kayak gini gimana? Itu kan tulisannya kok memanjang kayak gini gimana nih? Nah, jadi Bapak Ibu silahkan atur aja di bagian tulisan sininya nih, ya. Nah, jadi di bagian sininya kita atur ya, lalu kita klik yang enternya. Nah, enternya di sini ya, aduh nggak kelihatan lagi. Di enter di pojok paling bawah, biasanya di kanan bawah ada kan, di enter. Tahu kan enter? Nah, kita klik, oke. Nah, saya atur nih untuk penempatannya.
Saya enter lagi biar tulisannya itu nggak memanjang ke pinggir gitu. Nah, seperti ini. Nah, oke, ini kan udah nih ya, udah memanjang ke bawah. Nah, jadi setelah selesai ini kayak gini ya, hasilnya kayak gini. Bapak Ibu klik yang bagian checklist. Ini ya, bagian checklist nih. Oke. Nah, kayak gini. Nah, setelah itu Bapak Ibu tarik. Ini kan terlalu besar ya, nggak kelihatan, nggak cukup di bagian sininya. Bapak Ibu bukan ditarik ya, didorong antara ujung kiri dan kanannya. Coba. Nah, agar memperkecil seperti ini. Pakai dua tangan, pakai dua jempol bisa. Agar tulisannya menjadi lebih kecil kayak gini ya. Kita bisa atur nih, kalau kita mau perbesar berarti kita tarik antara pojok kiri kanannya pakai dua tangan. Kalau kita mau memperkecil berarti kita apa namanya, kebalikannya dari tarik itu dorong lah ya, kayak gitu. Nah kayak gini, misal kayak gini. Nah ini kan tulisannya polos Bapak Ibu ya, polos hanya putih aja kayak gini. Gimana biar tulisannya menarik lagi? Nah, Bapak Ibu silakan coba digeser ke kiri di bawahnya. Bukan, maksudnya ini diklik dulu Bapak Ibu ya. Ininya diklik dulu sampai nanti ada tanda putihnya di garis putih di pinggir-pinggirnya. Nah, ini berarti sudah ada garis-garis putih di pinggir-pinggirnya ya. Nah, setelah itu kita klik yang bagian gaya di sini nih. Ya, gaya. Nah, ini kita klik. Yang gaya ini kita klik. Nah, di sini ada berbagai tulisan yang bisa kita gunakan. Nah, ini untuk tulisan-tulisannya banyak sekali pilihannya yang bisa kita gunakan. Yang bagus, yang lebih menarik menurut Bapak Ibu semuanya. Nah, saya contohin seperti ini. Nah, di sini Bapak Ibu. Nah, di sini ada juga gaya nih. Kelihatan ya? Ada gaya. Kok ini ada suara-suara apa nih? Ini siapa nih? Suara siapa nih? Nah, itu dimatiin dulu ya, dimatiin dulu ya. Suara saya masih aman, silahkan diklik di kolom komentar ya, diketik. Kalau suara saya gangguan, silahkan diketik ya di kolom komentar. Di kolom chat maksud saya. Nah, saya akan gunakan tulisan yang ini Bapak Ibu ya. Setelah ini kita klik yang bagian gaya ini. Nah, kita klik yang gaya. Nah, maka di sini banyak Bapak Ibu pilihan-pilihannya. Ya, pilihan-pilihan tulisannya kayak gimana. Nah, bisa dilihat ya di atasnya, tulisannya berubah-berubah. Nah, ini bisa kita gunakan yang mana aja terserah Bapak Ibu. Nah, saya akan gunakan misalkan di ini, di bagian efek nih. Nah, ini efek diklik Bapak Ibu. Ya, efek diklik. Nah, di sini juga banyak nih pilihan-pilihannya. Ya, warnanya kayak gimana, animasinya kayak gimana, udah disediain di aplikasi Capcut ini. Saya contoh gunain yang ini. Nah, yang ini kelihatan nggak? Nah, ini saya klik Bapak Ibu. Saya klik. Nah, maka tulisannya akan seperti ini. Nah, saya mau gunain yang ini dulu deh, ya. Nah, terus Bapak Ibu klik yang animasi. Ya, di pinggir efek ini ada animasi. Ini ada animasi. Oke. Nah, silakan diklik animasinya. Silakan Bapak Ibu klik animasinya ya. Sekarang sambil dipraktekkan di HP satu lagi atau di HP yang satunya. Di sini banyak sekali Bapak Ibu animasi-animasi tulisannya kayak gimana. Nah, ini ada yang bacaan pro. Yang bacaan pro ini berbayar, jangan diklik ya.
Ini berbayar. Nah, kita gunakan yang enggak pro aja, yang gratisan. Nih, contoh saya gunain yang ini nih. Nah, contoh saya gunain yang ini nih. Kelihatan nggak? Nah, ini akan saya klik ya. Nah, saya klik. Nah, lihat di atasnya. Jadi tulisannya itu tidak, jadi tulisannya itu bergerak, Bapak Ibu ya. Dari mulai awal sampai akhir bergerak. Nah, terus di sini ada pengaturan jedanya, waktunya. Nah, ini ya. Ini kita bisa kurangin. Kalau kita kurangin ke kiri, berarti itu akan lebih cepat untuk animasinya. Kalau kita geser ke kanan, berarti ini akan memperlambat untuk animasinya. Kayak gimana? Saya contoh akan gunakan untuk memperlambat ya. Nah, saya fullin misal sampai ujung. Saya klik checklist di sini. Saya klik checklist. Nah, nanti hasilnya kayak gimana? Kayak gini. Apa jadi tulisannya nggak kelihatan? Gitu, nggak kelihatan tulisannya itu kegedean. Nah, ini tinggal di dorong aja antara kiri dan kanannya. Nah, jadi agar memperkecil seperti ini. Oke, kayak gitu. Nah, ini kan tulisannya hanya sampai sini aja ya. Terus di detik ketiga sampai terakhir ini nggak ada tulisannya gimana? Nah, Bapak Ibu klik lagi yang ini. Ya, ini klik yang ini ya, yang tulisan kita sampai muncul garis-garis di pinggirnya. Nah, seperti ini. Nah, lalu kita geser nih, kita tarik ke pojok sampai pojok. Kita tarik. Oke, nah sampai sini berarti. Nah, oke. Nah, kita lihat hasilnya coba. Saya putar. Nah, kayak gitu jadi hasilnya Bapak Ibu ya. Oke, udah kelihatan, udah paham. Nah, di sini kalau menurut saya ini kepanjangan juga nih. Videonya ini 30 detik kepanjangan. Jadi akan saya singkat lagi jadi 20 detik. Cara motongnya kayak gimana? Diklik dulu videonya sampai ada garis-garis putihnya ya. Lalu kita klik yang bagi ya, kayak tadi ya. Nah, ini yang akan saya hapus itu yang di kanannya. Saya klik yang kanannya sampai ada garis-garis putih di pinggirnya. Lalu saya klik hapus di bawah. Nah, oke. Nah, ini kan masih panjang nih tulisannya. Nah, saya klik lagi sampai ada garis-garis putih di pinggir-pinggirnya. Saya klik bagi lagi di bawah. Bagi ini berarti memotong ya. Nah, yang akan saya potong, yang akan saya buang itu dari yang kanannya. Ini ya. Saya klik, lalu saya klik hapus. Oke, kayak gini ya. Oke, nah jadi ini adalah salah satu contoh yang harus Bapak Ibu kuasain dan harus Bapak Ibu konsistenkan tiap harinya. Minimal kayak gini aja Bapak Ibu untuk upload videonya ya. Jadi kita harus berbeda dari yang lain. Ya, jadi Bapak Ibu jangan ambil video langsung upload, ambil video langsung upload tanpa ada pengeditannya. Jangan ya. Jadi harus ada pengeditannya terlebih dahulu. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Silakan ya. Maaf Kang, terlambat ini tutorial di TikTok ya. Nah, nanti bisa dilihat ya untuk awalnya kayak gimana. Nanti akan saya share juga recordan hasil Zoom-nya. Jadi sekarang lanjutin aja nontonnya ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak Bapak Ibu? Ada pertanyaan nggak? Silakan ya, yang mau bertanya silakan. Sebelum saya lanjut, silakan yang mau bertanya ditanyakan dulu. Oke, ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada, saya lanjut nih ya.
Nah, setelah selesai Bapak Ibu ngedit, jadi saya akan tunjukin untuk pengeditan ini hanya dasar-dasarnya aja seperti ini. Sebenarnya masih banyak banget fitur-fitur yang disediakan oleh Capcut. Jadi Bapak Ibu nanti bisa ulik-ulik ya sendiri, bisa ulik-ulik sendiri. Nah, jadi ini saya akan memperkenalkan fitur-fitur yang memang wajib Bapak Ibu ketahui terlebih dahulu, gitu ya. Nah, jadi seperti ini. Untuk kata-katanya juga yang bagus, yang elegan, yang membuat si penonton itu tertarik. Ini contohnya perkumpulan reseller bisnis anti riba, ribuan orang telah berhasil lunas hutang dan riba wasilah jalankan bisnisnya. Nah, ini contohnya seperti ini ya. Kalau udah, Bapak Ibu udah nih pengeditannya Kang Fajar udah. Nah, Bapak Ibu silakan klik yang tanda panah di pojok kanan atas. Ini ya. Diklik tanda panah di pojok kanan atas, saya klik. Nah, ini mengekspor. Nah, ini sedang mendownload ke galeri kita. Kita tunggu dulu beberapa detik. Oke, kita tunggu dulu sampai selesai. Nah, kalau udah kita klik selesai di pojok kanan atas ya. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Kita masuk ke TikToknya. Nah, ini bagian penguploadan di aplikasi TikTok kayak gimana nih ya. Yang belum punya aplikasi TikTok, sekarang segera di-download dulu aplikasi TikToknya ya. Dan ikutin tutorial yang saya sedang tutorialkan sekarang. Gitu ya. Masuk dulu ke TikToknya. Nih, nanti kita akan coba juga di snack video ya. Nah, ini ya. Ini tampilan awal TikTok, Bapak Ibu. Jadi nanti kita akan membuat konten ya, kita akan mengedit konten, membuat konten untuk diupload di aplikasi TikTok ini gitu. Nah, saya klik di bagian profile. Di sini ada akun baru saya, namanya Fajar Asbullah 1. Followersnya baru 988. Nah, kalau saya Bapak Ibu membuat konten itu branding diri sendiri kayak gini. Di mobil secara cash, mobil impiannya insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita lagi nganter kos Kedengeran kalian, nggak, mau Bapak Ibu? pilih-pilih mobil. Ayo Aruzi dipilih-pilih. Ya, boleh milih dulu ya. Boleh. Oke, bungkus. Nah, jadi kos kalian. Waduh. Di rumah. Wah. Waduh. Apa ini aplikasi? Bagian itu sekarang lagi pilih-pilih mobil, katanya mau lihat Civic teman-teman. Beliau itu sekarang udah mau tembus di ambasadornya yang ketiga yang 500 juta. Pajeronya udah punya, Pajero yang kedua dipakai umroh sekeluarga, dan Pajero yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di acara Nah, tapi di sini saya berhubung temanya ini bagaimana kita membuat konten-konten untuk pemula. Jadi saya akan arahin Bapak Ibu untuk membuat konten dari video-video orang lain dulu kayak gitu. Tapi harus ada pengeditannya. Nah, jadi pengeditannya itu kayak tadi Bapak Ibu ya. Siapkan aplikasi Capcutnya. Jadi Bapak Ibu nanti langsung praktekkan besok, wajib langsung praktekkan ya. Nah, ini di aplikasi profile saya Bapak Ibu. Jadi untuk kita upload video di TikTok ini, kita tinggal klik tanda plusnya di sini. Silakan ya, langsung Bapak Ibu praktekkan sekarang. Sambil praktekkan. Ini cara uploading video saya. Oke. Oke, di sini Bapak Ibu sebenarnya banyak fitur-fiturnya ya. Nah, kalau Bapak Ibu pengen live, di sini di pojok nih, di sini ada tulisan live. Nah, jadi kita bisa live juga di TikTok ini. Oke, nah ini kita bisa live langsung di TikTok. Atau di sini ada template ya. Nah, itu template bisa Bapak Ibu pelajarin lah, gitu. Terus di sini ada unggah. Nah, di unggah ini
Bapak Ibu klik video yang udah disiapkan untuk diupload di TikTok ini gitu ya. Konten yang udah Bapak Ibu siapkan untuk diupload di TikTok ini. Nah, ini udah saya siapkan ya videonya. Waduh. Nah, ini ya udah saya siapkan. Nah, lalu klik berikutnya di pojok kanan bawah. Nah, ini kan nggak ada suaranya, Bapak Ibu. Jadi untuk agar ada suaranya kayak gimana? Nah, di sini di atas kan ada tambahkan suara, ya. Di sini ada tambahkan suara. Silakan Bapak Ibu klik tambahkan suara. Di sini lalu Bapak Ibu bisa cari, ya. Nah, di sini udah ada di sini nih, udah ada yang direkomendasikan oleh TikTok. Di atas ya ada top FYP. Nah, coba kita klik yang top FYP ya. Ini kita sedang mencari musik Bapak Ibu ya. Sirah muter-muter bolone gliyer-gliyer nyetat. Nah, bisa kita lihat video apa musik ini viral atau enggaknya. Kalau yang udah viral itu bacanya udah populer kayak gini. Udah populer dan kita bisa lihat yang udah menggunakan background ini atau musik ini itu udah berapa. Di sini udah ada yang ini ada 2,5 miliar ya atau 2,5 juta orang. Di sini ada 1,3 juta konten yang menggunakan video musik ini. Berarti musik ini udah bagus ya. Udah bagus, penggunanya udah banyak, udah populer kayak gitu. Dan ini bisa kita gunakan sesuai dengan isi videonya. Kayak kira-kira kayak gimana nih? Videonya kayak gini menggunakan musik ini kira-kira nyambung nggak sih gitu ya, kira-kira nyambung nggak? Sirah muter-muter boleh. Mbak iya sing full senyum sayang. Contohin yang ini ya, yang full senyum sayang yang udah menggunakan musiknya itu 7,6 juta. Nah, Bapak Ibu tinggal klik checklist ya, checklist. Klik checklist. Mbak iya sing full senyum sayang. Ben aku semangat berjuang. Ojo nuruti gengsimu, jelas-jelas aku ndak mampu. Mbak iya sing. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi di sini untuk kita mengatur suaranya itu Bapak Ibu klik di pojok ya yang ada tanda panahnya. Yang ini. Nah, yang ini kita klik. Nah, lalu di sini ada tulisan volume di paling bawah. Yang ini ya, ada tulisan volume. Langsung kita klik. Nah, di sini ada pengaturan suaranya. Ini suara aslinya bisa kita nolkan. Soalnya ini dipulkan juga, nggak ada suaranya. Karena dari pengeditan dari capcutnya tadi udah saya hilangin suaranya. Nah, ini ada penambahan suara. Nah, ini kita fullkan aja. Jelas-jelas aku ndak mampu. Nah, tapi saya nolkan dulu karena kan saya perkenalkan dulu fitur-fiturnya. Jadi di TikTok ini Bapak Ibu juga bisa potong video yang mau diuploadnya. Ya, bisa potong-potong lagi. Tapi kalau saya biasanya kalau udah ngedit di Capcut, sekalian aja ngeditnya di Capcut gitu. Untuk pemotongannya juga di Capcut, bikin kata-katanya di Capcut gitu ya. Nah, jadi untuk di TikTok ini tinggal upload aja, tinggal tambahkan suara dan upload. Itu kalau saya kayak gitu.
Nah, tapi di sini kan saya akan tambahkan beberapa kata-kata lagi. Nah, di sini ada tulisan teks Bapak Ibu di pinggir. Ya, ada tulisan teks. Saya akan coba di sini saya akan nambahkan contohnya apa ya? Ini kan perkumpulan reseller bisnis anti riba. Ribuan orang telah berhasil lunas hutang dan riba. Wasilah jalankan bisnisnya. Nah, ini saya akan contohkan. Ini contoh aja ya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa berkreasi sendiri. Nah, jadi di sini harus ada unsur-unsur pengajakannya. Nah, di sini saya kan tidak hanya mengenalkan bahwa ini perkumpulan reseller bisnis anti riba saja, tapi di sini juga saya sekaligus mengajak untuk penonton itu terbebas dari bebas hutang dari riba, dan secara tidak langsung saya mengajak untuk yang menonton ini ikut dengan bisnis ini kayak gitu ya. Nah, ini untuk pengeditannya banyak sekali fitur-fiturnya. Di sini Bapak Ibu bisa gunakan tulisan-tulisan yang disediakan oleh TikTok. Nah, contoh misal kayak gini atau seperti ini atau seperti ini ya. Tinggal disesuaikan aja. Atau seperti ini. Nah, jadi saya contohkan pakai yang ini dulu aja. Pakai yang ini. Nah, Bapak Ibu juga bisa atur untuk posisinya itu di bagian pojok ini. Waduh. Bentar ya. Nah, ini di pojok ini nih. Ada kan? Waduh. Nah, di pojok ini tadi ada kan ya yang kita bisa atur. Nah, di pojok ini nanti ada. Nih, bentar ya. Nah, ini bisa kita atur nih besarnya atau penempatannya. Nah, saya contoh untuk besarnya segede gini aja nih. Nah, oh ini kebesaran. Nah, seperti ini. Kalau udah, Bapak Ibu tinggal klik selesai aja di pojok kanan atas. Atau Bapak Ibu juga bisa rubah untuk warnanya. Nah, misalnya Bapak Ibu mau rubah warna merah atau orange atau kuning. Nah, di sini di bagian A ya, di sini tadi kita contoh. Nah, ini di bagian A itu untuk mendatangkan latar belakangnya dari tulisan tersebut. Tapi saya kurang suka sih. Nah, jadi saya gunakan yang kayak gininya aja. Nah, saya gunakan warna orange. Kalau udah, Bapak Ibu tinggal klik selesai di pojok kanan atas. Nah, saya posisikan. Posisikannya sama Bapak Ibu. Ditarik antara pojok kiri kanannya. Kalau mau memperbesar, kalau mau memperkecil, didorong ya dari kanan kirinya ke tengah. Kayak gini ya. Jadi sekarang sambil dipraktekkan. Ini contoh kayak gini ya. Kayaknya kurang bagus kalau warna orange, warna putih coba. Nah, seperti ini. Nah, ini anggaplah contoh Bapak Ibu udah selesai buat kontennya, udah ngedit-ngeditnya. Ini kan tadi belum di ini ya suaranya. Belum digedein volumenya. Di sini saya akan fullkan dulu volumenya. Nah, lalu tadi klik berikutnya
Nah, di sini Bapak Ibu buat nih, buat kata-katanya apa aja. Misal info bisnisnya, cek profil, atau cek bio profile. Nah, di sini Bapak Ibu jangan lupa gunakan tagar. Nah, ini ada tulisan tagar, Bapak Ibu klik aja. Nah, di sini Bapak Ibu mau ngetek apa? Nah, misal pengusaha anti riba. Anti riba. Nah, ini di paling atas banyak ya. Untuk penayangan-penayangannya, misal saya gunakan yang ini. Nah, jadi ini jangan ada spasi ya. Saya gunakan tag lagi. Misalkan FYP, tinggal ditulis FYP, pilih yang paling atas. Nah, misal di sini viral, kita tulis viral. Nah, di sini di paling atas saya klik misal. Nah, terus misal peluang bisnis. Nah, ini di paling atas ada nih. Peluang bisnis. Nah, di paling atas ada nih. Nah, misal lagi bisnis anti riba. Nah, ini saya contoh buat tagnya 5 aja. Lalu di sini Bapak Ibu ada sampul. Ya, ada kata-kata sampul. Nah, jadi Bapak Ibu buat sampul juga. Sampul itu kayak gimana? Nanti akan saya perlihatkan ya. Nah, kita klik pilih sampul. Nah, di sini kita bisa gunakan sampul yang kayak gimana yang mau kita gunakan. Contoh misal seperti ini. Nah, di sini gunakan semenarik mungkin ya. Nah, misal seperti ini ya. Kalau udah klik selesai. Nah, ini sampulnya. Yang kegunaannya itu nanti ketika orang-orang masuk ke profil kita, nanti mereka untuk membuka video kita itu bisa melihat terlebih dahulu dari apa namanya ini? Sampulnya. Nah, kalau udah Bapak Ibu bisa pilih lokasi yang sedang Bapak Ibu tempatin sekarang. Nah, saya sekarang lagi ada di Purwakarta. Nah, ini untuk lokasi ini ya Bapak Ibu ya. Ini lokasi ini. Oke, lokasi. Nah, lokasi saya klik. Nah, misal di sini di paling atas nih, Purwakarta, Jawa Barat, Indonesia, Bungur Sari. Nah, ini contoh. Ini kegunaannya apa? Lokasi itu bukan dari lokasi ini kegunaannya bukan jangkauan video kita gitu. Jadi lokasi ini bukan jangkauan video kita. Tapi lokasi ini menunjukkan bahwa video kita itu atau kita itu sedang ada di lokasi ini gitu. Jadi sehingga orang-orang yang melihat konten kita ya, yang melihat video kita itu bisa melihat juga lokasinya di mana gitu. Oh, ini lokasinya ada di Purwakarta. Kebetulan saya juga lagi ada di Purwakarta gitu. Nah, nanti itu kegunaannya. Kalau udah, di sini Bapak Ibu sebenarnya tinggal klik posting aja. Nah, tapi rekomendasi dari saya untuk posting konten ini pagi, siang, sore ya. Pagi, siang, sore. Paginya bisa sekitar jam 6 atau jam 6 sampai jam 9 misal ya. Terus untuk siangnya misal dari jam 11 sampai jam 1 atau sampai jam 2. Terus untuk sorenya bisa habis asar atau jam 5. Terus untuk malamnya bisa setelah apa namanya? Isya. Nah, kayak gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi kalau Bapak Ibu ngeditnya itu
bukan di waktu jadwal upload Bapak Ibu bisa diklik dulu yang bagian draft, dimasukkan dulu ke draft. Nah, ini draft ya. Nah, jadi anggaplah saya tidak mau upload video ini sekarang. Jadi saya klik yang draft. Oke, salam hormat, salam budaya, saya Mbak Dimbang. Nah, ini video draft kita itu belum diupload, tapi ada di sini. Ya, ada di sini. Tulisannya ada draft. Nah, kita klik. Kalau kita nanti mau upload video ini, kita tinggal klik lagi aja videonya. Nah, lalu barusan tinggal diklik berikutnya, lalu klik posting. Ya. Tinggal klik posting. Posting lagi. Posting. Tapi saya bikin ke draft dulu. Soalnya ini konten campuran nantinya. Nah, kayak gini Bapak Ibu ya. Coba sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Ayo, yang ada mau ditanyakan nggak? Ya, jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Cara pengeditannya. Permisi Kang, tanya Kang. Boleh, boleh. Gimana kalau belum bisa bikin backgroundnya? Nomor 1. Nomor 2, cara penyimpanan di draft atau di galeri itu lebih aman yang mana? Sudah sekian, terima kasih. Ya, jadi untuk background itu tadi kan udah udah dibikin tutorialnya. Jadi nanti Ibu bisa lihat lagi caranya kayak gimana. Jadi diusahakan backgroundnya itu harus diganti, ya, yang semenarik mungkin. Jadi konten kita itu harus punya karakter sendiri, gitu. Karakternya konten kita itu seperti ini, gitu ya. Terus untuk draft itu hanya menyimpan dari hasil editan kita itu di TikTok. Kalau galeri itu nggak ada hubungannya, Bu. Jadi kalau dari galeri itu udah otomatis ketika kita ngedit video dari Capcut, otomatis nanti ketika kita download itu akan masuknya ke galeri kita. Terus kalau kita ngedownload aplikasi di TikTok, itu akan masuk ke galeri kita juga. Nah, jadi setelah dari galeri itu kan kita upload nih di TikTok. Nah, jadi di TikTok ini kita udah ngedit banyak nih. Tapi kita belum jadwalnya mengupload video tersebut. Jadi kita bikin draft dulu. Dimasukkan ke draft dulu. Jadi kalau nanti udah waktunya upload video, tinggal diposting gitu. Jadi nggak usah ngedit lagi, tinggal diposting aja kayak gitu. Nah, ini ada. Terima kasih. Ngerti nggak, Bu? Iya, terima kasih Kang. Siap. Ini ada pertanyaan, FYP itu apa, Kang? FYP itu for you page, ya, atau bahasa ininya viral lah, viral. Gitu. Jadi kita ngetag FYP agar viral gitu salah satunya ya. Gitu, itu FYP ya. Nah, sekarang yang mau bertanya lagi nih. Yo, sebelum kita tutup. Nih, gimana yang sekarang sambil ngikutin tutorialnya siapa aja nih? Coba ditulis di kolom komentar ya. Di kolom chat coba ditulis siapa aja nih yang barusan sambil ngikutin tutorialnya. Coba ada nggak yang sambil ngikutin? Kalau ada nanti tinggal dilihat aja berarti di recordan hasil Zoom-nya. Dan ini harus dilihat Bapak Ibu ya, harus dilihat hasil recordannya yang belum paham. Apalagi untuk mitra-mitra baru yang belum paham, silakan dilihat lagi recordannya ya. Nah, ini Mas Agus belum praktek. Nah, nanti besok langsung dipraktekkan ya. Jadi untuk kita membuat konten di TikTok ini atau di snack video ini, wajibkan satu harinya itu minimal 3 kali upload, pagi, siang, sore, atau pagi, siang, malam. Itu kita harus konsisten. Anggaplah
pekerjaan Bapak Ibu itu sebenarnya di PTBS untuk menguasai support system online itu hanya itu aja. Kita edit video, kita bikin konten, edit videonya, upload, bikin video, edit kontennya, edit videonya, upload lagi, kayak gitu aja terus. Ya, kalau mitra yang ada yang nanya, Kang gimana cara kerjanya sih? Kang gimana cara kerjanya sih supaya dapat calon mitra? Ini cara kerjanya kayak gitu aja. Karena nanti ketika ada video yang viral, Bapak Ibu, nanti calon mitra akan banyak yang menghubungin Bapak Ibu. Akan banyak calon reseller PTBS yang ingin bergabung jadi resellernya PTBS, yang ingin membeli produk-produknya PTBS nanti yang akan menghubungin Bapak Ibu. Banyak nanti. Ketika video kita ada yang viral. Ada yang viral. Gitu. Jadi tugas kita untuk menuju video yang viral itu kita harus konsisten upload tiap hari minimal 3 kali sehari. Ya. Jadi untuk menuju viral tersebut kita harus membuat konten yang bagus, kita harus membuat konten yang menarik, dan kita harus mengupload konten tersebut rutin tiap harinya. Jadi kalau Bapak Ibu yang sekarang masih bolong-bolong, dari mulai besok jangan lagi bolong-bolong. Karena kenapa? Karena ketika nanti kita bolong-bolong upload video di TikTok ataupun di snack video, nanti akun kita itu akan terdeteksi jelek sama aplikasinya. Akun kita itu nanti akan terbaca bahwa akun ini jelek, sehingga untuk rekomendasi FYP-nya, rekomendasi viral dari video-video kita itu sedikit gitu, bahkan tidak FYP, bahkan tidak viral-viral, sehingga Bapak Ibu tidak dapat calon customer, calon pembeli, calon reseller. Nah, kayak gitu. Jadi tugas kita itu sebenarnya hanya editing video, bikin konten, upload di TikTok dan snack videonya, rutinkan. Nanti ketika ada yang viral, banyak nanti yang menghubungin Bapak Ibu semuanya. Gitu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyain lagi? Nah, ini coba ya. Lihatnya recordnya di mana, Kang? Nah, nanti recordannya akan saya share di grup ya. Untuk recordan yang kemarin, insya Allah nanti pagi atau siang akan saya share ya. Soalnya mau saya edit dulu, terus mau saya masukin ke YouTube dulu. Nah, terus untuk yang sekarang, recordannya akan saya share. Kalau keburu sama besok juga, atau kalau nggak keburu besoknya lagi gitu ya. Nanti Bapak Ibu bisa tonton di YouTube saya. Jam-jam video-video itu kira-kira jam berapa, Kang? Jam-jam video viral itu kira-kira jam berapa? Nah, jadi untuk jam-jam yang bisa viral atau potensi viralnya besar itu di jam-jam orang-orang itu lagi istirahat, orang-orang itu lagi cari cari hiburan, kira-kira jam berapa? Kalau pagi itu sebelum mereka berangkat kerja, pasti mereka scroll TikTok dulu atau snack video. Nah, jadi kita bisa uploadnya itu pagi. Terus siangnya di waktu istirahat, kebanyakan orang-orang itu kan siang sebelum zuhur atau setelah zuhur itu scroll TikTok dulu tuh, ya karena lagi istirahat mungkin. Nah, terus sorenya mungkin yang udah pulang bekerja, nah scroll TikTok sebelum sholat maghrib misalkan ya. Terus untuk malamnya lagi sambil tiduran scroll TikTok, snack video gitu kan. Nah, itulah pokoknya di jam-jam orang-orang itu banyak berinteraksi dengan aplikasi TikTok sama snack video. Gitu ya. Nah, terus kalau ini paham Kang, cuma saya yang tanya cara nyimpen WA kita di TikTok dan pernah coba tapi gagal lagi, makasih. Maksudnya gimana nih? Kalau ini paham Kang, cuman yang saya tanyakan caranya nyimpen WA kita di TikTok dan pernah coba tapi gagal lagi. Nah, berarti itu ada pelanggaran no bio yet. Nah, di sini cara kita menaruh nomor WhatsApp di sini itu di bagian edit profile. Nah, ini ada edit profile, kita klik. Nah, di sini ada biodata. Nah, biodata. Biodatanya kita klik. Nah, di sini kita tinggal tulis aja. Tinggal tulis.
Nah, Bapak Ibu bisa samain untuk kata-katanya seperti ini. Seperti ini. Welcome to my channel. Ingin ikuti bisnis di tim saya, WA, gitu ya. Ini misal aja. Kayak gitu untuk nama penggunanya bisa dirubah juga di sini. Untuk situs web nanti kalau Bapak Ibu sudah 1000 followers ke atas nanti bisa tambahin situs web di sini. Situs web itu apa? Website promosi kita. Nanti untuk setiap mitra baru itu kan dikasih website promosi dari tim kita, Frame Team. Jadi yang belum dibuatkan nanti silahkan japri lagi sponsornya masing-masing. Atau kalau ada mitra-mitra saya yang belum dibuatkan websitenya, karena mungkin saya lupa, silahkan japri lagi saya ya. Nanti akan saya buatkan untuk websitenya. Oke, nah di sini nanti Bapak Ibu bisa cantumin juga link Instagram, YouTube atau Twitternya. Nah ya, seperti itu. Terus ini ada satu hari itu upload 3 video atau cuma satu video yang diupload 3 kali kan. Nah jadi satu hari itu kita upload video yang berbeda-beda. Pagi, siang, sore itu kita jangan upload video yang sama-sama aja, tapi video yang berbeda ya. Oke, silakan Bapak Ibu yang mau bertanya silakan ya. Nah, silakan ada yang mau ditanyain lagi nggak? Nah, kalau untuk snack video, Bapak Ibu, untuk snack video itu sama aja dengan TikTok ya. Tadi untuk pengeditannya juga nanti kita bisa edit atau bisa diupload juga di TikTok. Tapi saya saranin untuk video yang diupload di TikTok sama di snack video itu harus ada perbedaan. Perbedaannya dari apa, Kang? Bisa dari kata-katanya ya. Jadi nanti bisa dirubah tuh. Jadi ketika kita ngedit di aplikasi Capcut. Nah, kita ngedit dulu nih untuk diupload di TikTok. Kata-katanya seperti ini. Nah, kedua kita ngedit lagi nih untuk kata-katanya untuk diupload di snack videonya. Jadi harus ada perbedaannya. Jangan video yang satu tadi kita upload lagi di TikTok sama snack video kita. Nah, itu kurang efektif dan juga nanti kalau viral akan terdetek sama aplikasinya. Terdeteknya kayak gimana, nanti ada peringatan, wah video ini sudah diupload di aplikasi lain, misalnya gitu. Jadi itu kurang baik juga. Nah, gimana Bapak Ibu, udah paham belum nih? Terus itu Kang, video-video yang telah kita upload ke snack video atau ke TikTok, apakah itu boleh dihapus? Karena HP-nya tidak memadai, banyak grup-grup yang masuk di HP. Terkadang nggak bisa dibuka gitu, Kang. Gimana? Untuk video-video yang udah kita upload di TikTok atau snack video itu jangan dihapus gitu, karena itu nggak ada hubungannya dengan memori pensel kita, Bu. Itu yang harus kita hapus itu dari galerinya aja. Nah, dari galerinya video yang udah kita upload di TikTok itu dihapus aja. Dihapus aja kalau memorinya udah penuh gitu kan. Jadi kalau video yang udah diupload di TikToknya, di aplikasi TikTok atau snack videonya, itu jangan dihapus ya. Kecuali yang ada di galerinya. Kalau yang dari galerinya silakan boleh dihapus gitu. Terima kasih. Oke, sama-sama Bu. Kalau sudah terlanjur gimana dong antara TikTok dan snack video, videonya sama. Nah, itu nggak apa-apa kalau yang udah terlanjur nggak apa-apa. Tapi untuk besok dan kedepannya, atau sekarang dan kedepannya, harus ada perbedaan, gitu ya. Dari musik sama kata-katanya lah, minimal itu dulu aja. Dari musik sama kata-katanya. Yo, siapa nih yang belum paham tentang marketing online kita? Jadi nanti Bapak Ibu jangan lupa besok malam Rabu kita training wajib dari Frame Team Coach Kalgian Saputra. Nah, ini training wajib dari grup kita aja, dari grup script, dari mitra-mitra yang ada di grup script.
Karena kenapa? Karena saya pengen mitra-mitra saya semuanya bisa saya pantau nih yang sekarang masih bergerak siapa aja gitu. Karena kalau saya lihat hanya di grup, kalau saya lihat di Zoom umum di Frame Team tuh susah saya nyarinya gitu ya, nyari namanya siapa nih yang mitra-mitra yang aktif belajarnya nih, susah gitu. Jadi kalau saya ngadain sendiri kan di sini kelihatan nih mitra-mitra yang aktif siapa-siapa aja. Kayak gitu Bapak Ibu ya. Gimana? Ada yang mau ditanya lagi? Setelah pilih TikTok, saya biasa pakai aplikasi T download untuk download tanpa watermark. Boleh nggak Kang? Boleh, boleh. Jadi untuk download video di TikTok ini bisa lewat situs yang tadi saya berikan tutorialnya. Bisa juga pakai aplikasi gitu ya, bisa juga pakai aplikasi untuk mendownload video TikTok tanpa watermark itu banyak ya itu. Nih gimana nih, ada yang ngantuk aja nih, ada yang sambil rebahan nih kelihatan. Yo, jangan nggak paham nanti nih. Kalau sedikitan kayak gini bisa saya pantau nih satu-satunya ya, semoga Bapak Ibu juga bisa paham. Oh iya, satu kali lagi, Bapak Ibu, selain Bapak Ibu bisa cari, bisa download video untuk konten kita itu di TikTok, Bapak Ibu juga bisa download video untuk konten kita itu di YouTube, ya. Nih, contoh, saya akan share screen ya. Cara kita mendownload video dari YouTube untuk kita upload di TikTok atau Snack Video. Nah, Bapak Ibu pertama-tama masuk dulu ke YouTube-nya. Di sini misal Bapak Ibu nyari PT Base Bandung atau Base Corporation di sini ya. Nah, jadi kan PT Base ini menyedia banyak ya. Ini channel YouTube-nya PT Base nih, namanya Base Corporation. Nah, di sini banyak video-video untuk kita bisa dijadikan konten Bapak Ibu. Ya, di sini misal contoh saya akan download video yang ini nih. GSS Award Sabuga. Nah, caranya gimana? Caranya Bapak Ibu klik yang bagikan. Klik yang bagikan yang ini, kelihatan gak nih? Nah, yang bagikan diklik. Nah, lalu diklik salin link. Klik salin link yang ini ya. Oke, saya klik salin link. Nah, ini udah disalin. Nah, lalu kita masuk ke aplikasi Chrome. Aplikasi Chrome. Cuman kalau ngedownload video dari YouTube ini Bapak Ibu harus banyak-banyak sabar karena nanti banyak iklan-iklan yang gak jelas. Banyak iklan-iklannya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa tulis di sini ya. Tulis aja misal download YouTube. Download video YouTube. Nah, ya di sini tulis aja di kolom pencarian download video YouTube. Nah, lalu cari. Nah, ini yang ini ya Bapak Ibu ya. Yang SS YouTube.com. Nah, yang ini kita klik tautan yang ini SS YouTube.com. Nah, ini kita klik. Nah, lalu di sini kita tempel tautan yang udah tadi kita salin. Caranya gimana? Caranya ditekan lama. Nah, di sini nanti akan muncul tulisan tempel. Lalu kita klik yang tempel. Nah, nanti di sini otomatis nih udah diarahkan untuk mendownload videonya. Biasanya masuk dulu ke iklan, Bapak Ibu. Nggak apa-apa lah. Ya, tunggu dulu.
error ya. Saya close dulu. Coba lagi. Nah, nanti tampilannya kayak gini. Terus Bapak Ibu klik download aja yang paling atas. Yang ini ya. Yang ini Bapak Ibu klik download. Nah, masuk ke Lazada ya. Nah, ini kita keluar dulu dari Lazadanya. Kita klik download lagi. Nah, ini udah terdownload. Sedang mendownload satu file. Ya. Sedang mendownload satu file detailnya. Nah, ini sedang muter Bapak Ibu nih. Nah, sedang muter nih. Ya, sedang proses pendownloadan. Bentar lagi selesai. Nanti ini akan masuk ke galeri kita yang nantinya kita bisa edit di Capcut. Bisa kita potong-potong videonya. Bisa kita edit sedemikian rupanya. Kayak gitu. Nah, ini salah satu untuk kita ngambil konten itu tidak harus hanya dari TikTok saja. Tapi kita juga bisa ngambil dari YouTube. Nah, memang yang lebih bagusnya dari YouTube gitu. Karena dari YouTube ini lebih warnanya lebih bagus ya. Warnanya lebih bagus, lebih jelas gitu. Jadi kontennya juga lebih bagus nanti. Oke, gimana sebelum kita tutup? Ada yang mau ditanyain lagi Bapak Ibu? Ada yang mau ditanyain lagi? Silakan. Kalau nggak ada, kita tutup aja berarti ya. Setelah beli coba nih. Tadi sebelum di Chrome, SSS TikTok, salin tautan ambil gimana tadi? Untuk mendownload video TikTok, nanti salin dulu videonya yang ada di TikTok tersebut, lalu masuk ke SSS TikTok. Nah, di sana nanti langsung masukin aja link link video yang tadi kita salin. Di situ itu untuk mendownload di TikTok ya. Yang barusan saya kasih tutorialnya itu untuk mendownload video dari YouTube gitu agar masuk ke galeri kita dan kita bisa edit di aplikasi Capcut. Nah, gimana Bapak Ibu? Udah paham ya? Oke, satu pertanyaan deh di akhir. Satu pertanyaan lagi, silakan. Satu pertanyaan lagi, silakan Bapak Ibu ya. Oh, paham, thanks. Oke, siap. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan satu pertanyaan lagi sebelum kita tutup trainingnya. Jangan lupa juga Bapak Ibu ya, saya mengingatkan kembali untuk Bapak Ibu. Jadi untuk jadwal training kita, untuk sekarang ada tambahan biar Bapak Ibu juga makin pintar, biar Bapak Ibu makin cepat perkembangannya. Jadi untuk training di grup script itu setiap malam Senin insya Allah akan saya rutinkan malam Senin sama malam Selasa atau malam Senin atau malam Selasanya, di mana nanti terkadang soalnya saya ke kantor nanti. Kalau ke kantor otomatis nanti saya nggak bisa ngisi Zoom soalnya. Terus untuk training wajibnya dari Frame Team itu setiap malam Rabu sama malam Jumat gitu. Setiap malam Rabu sama malam Jumat gitu ya. Jadi besok nih malam Rabu besok Bapak Ibu hadir lagi. Bapak ayo kita belajar sebelum kita istirahat, kita belajar dulu. Sebelum kita tidur kita belajar dulu ya untuk persiapan besok pagi. Jadi besok pagi itu apa yang ilmu yang sudah kita dapatkan hasil belajar semalam itu langsung diterapin paginya ya. Jadi nanti pagi juga langsung terapin nih ilmunya. Insya Allah nanti Bapak Ibu bisa jadi top closing juga. Bisa jago closing juga ya. Cara ngedit dari Capcut gimana Kang? Oke, berarti nanti saya kirim ya untuk tutorial untuk recordan hasil Zoom saat ini ya. Tadi udah saya record, udah saya ini soalnya udah saya kasih tutorialnya dari awal sampai akhir tadi. Yang belum paham cara ngedit di YouTube Kang. Kalau di YouTube ini kita tinggal upload aja untuk ngeditannya di Capcut sama gitu ya.
aplikasi Capcut download di Play Store ya? Iya, di Play Store. Gitu. Oke, Bapak Ibu udah malam ya. Waktunya istirahat, Bapak Ibu preskan dulu otaknya. Setelah kita belajar saat ini, besok jangan lupa dipraktekkan ya. Oke, sebelum kita akhiri nih trainingnya, kita salawat dulu Bapak Ibu, silakan dihidupin ya, dihidupin untuk mikrofonnya agar ada suaranya. Yuk, dihidupin dulu semuanya yuk. Kita salawat bareng dulu. Yuk, semuanya dihidupin. Yang belum dihidupin suaranya, yuk dihidupin dulu. Kita salawat bareng sebelum tidur. Ya, biar kita dapat keberkahan dari Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli alaihi. Allahumma sholli wa sallim wa barik Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allah. Apa sih? Lupa lagi saya selawatnya. Oke, kita selawat di bil qulub ya, di bil qulub. Sayyidina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa alaihi. Bapak Ibu terima kasih ya, cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian materinya. Jangan bosan-bosan untuk belajar. Satu kata terakhir untuk malam ini dari saya untuk Bapak Ibu semuanya, jangan pernah bosan untuk belajar gitu. Karena di sisi ini perlu yang namanya belajar gitu ya. Nggak bosan. Ya, mungkin gitu aja dari saya Bapak Ibu semuanya. Selamat beristirahat, selamat bermimpi yang indah ya. Mimpi Pajero, mimpi punya rumah cash, mimpi Pajero, mimpi rumah cash, mimpi bisa lunas utang. mimpi lunas utang. Bapak Ibu wujudkan di esok hari. Amin. Ya. Amin. Amin, amin. Insyaallah. Amin. Oke, Ya, kita selamat aja malam. Bapak Ibu ya. Selamat Assalamualaikum. beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.